Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jadi Begitu Ya. Pada video ini kita akan kembali membahas soal-soal TWK HUTS untuk persiapan CPNS 2021. Simak terus sampai selesai dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe bagi yang belum. Yang subscribe, saya doakan semoga lulus CPNS 2021. Amin. Soal yang pertama, negara kesatuan adalah negara yang berdaulat keluar dan ke dalam, dan kekuasaan untuk mengatur dan memimpin seluruh daerah berada pada pemerintah pusat. Negara-negara yang menganut bentuk negara kesatuan salah satunya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut ini adalah sejumlah kelebihan dari negara kesatuan kecuali A. Struktur negara lebih sederhana. B. Koordinasi pusat dengan daerah menjadi lebih mudah. C. Korupsi lebih mudah dikendalikan. D. Lebih demokratis karena memiliki lebih dari satu parlemen. Dan E. Biaya perekonomian menjadi lebih murah. Oke teman-teman, untuk soal yang pertama ini bisa kita kerjakan, bisa kita jawab dengan cara penalaran. Tetapi teman-teman harus paham dulu apa itu konsep dari negara kesatuan. Harus paham dulu negara kesatuan itu seperti apa konsepnya. Dan di sini inti pertanyaannya adalah berikut ini adalah sejumlah kelebihan dari negara kesatuan, tetapi ada kata kecuali. Berarti kita cari yang bukan kelebihan dari negara kesatuan. Dan kalau kita lihat dari opsi A, B, C, D, dan E ini, semua kalimatnya seolah-olah itu adalah sebuah kelebihan. Tetapi ada satu opsi jawaban yang itu sebenarnya tidak bisa terjadi di dalam sebuah negara kesatuan. Ada satu opsi yang tidak akan terjadi dan mustahil terjadi di dalam sebuah negara kesatuan, yaitu opsi yang D, lebih demokratis karena memiliki lebih dari satu parlemen. Ini kalau kita lihat dari kalimatnya seolah-olah ini sebuah kelebihan yang lebih demokratis, tetapi di sini ada kalimat memiliki lebih dari satu parlemen. Nah, dalam sebuah negara kesatuan itu, contohnya saja Indonesia, itu hanya ada satu parlemen saja, tidak lebih dari satu. Kalau di Indonesia hanya ada satu parlemen, yaitu MPR. Tidak hanya Indonesia saja, semua negara di dunia yang bentuknya negara kesatuan itu hanya punya satu parlemen, tidak lebih dari satu. Jadi jawabannya adalah yang D, lebih demokratis karena memiliki lebih dari satu parlemen. Pada awal dekade 1950-an, mulai muncul silang pendapat dan inisiatif dari sejumlah tokoh yang hendak melakukan interpretasi ulang terhadap Pancasila. Ada kelompok pertama yang menempatkan Pancasila lebih dari sekedar kompromi politik atau kontrak sosial. Sedangkan kelompok kedua menempatkan Pancasila hanya sebagai kontrak sosial. Landasan argumentasi kelompok pertama adalah A. Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia. B. Pancasila adalah hasil konsensus para bapak dan ibu bangsa. C. Pancasila adalah perjanjian politis antara golongan nasionalis dan golongan agama. D. Pancasila pada sidang BPUPKI merupakan kompromi politik di antara golongan nasionalis, netral, agama, dan nasionalis Islam mengenai dasar negara. Dan E. Semua argumentasi di atas keliru. Oke, untuk soal yang kedua ini seperti biasa kita lihat dulu inti dari pertanyaannya, landasan argumentasi dari kelompok pertama. Dan di sini kita lihat kelompok pertama itu menganggap bahwa Pancasila lebih dari sekedar kontrak sosial. Itu artinya Pancasila lebih dari sekedar peraturan tertulis, lebih dari sekedar peraturan. Sedangkan kelompok kedua hanya menganggap Pancasila tidak lebih dari sekedar kontrak sosial. Nah, landasan dari argumen dari kelompok pertama yang menganggap bahwa Pancasila itu tidak sekedar kontrak sosial, itu berarti Pancasila dijadikan sebagai pandangan hidup. Tidak hanya sekedar peraturan tertulis, tetapi dijadikan sebagai sebuah pandangan hidup bangsa. Pancasila itu dijiwai nilai-nilainya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia. Soal yang berikutnya, radikalisme merupakan ancaman terhadap ketahanan ideologi suatu negara. Indonesia sebagai negara yang plural di mana terdapat berbagai macam suku, ras, budaya, dan juga agama menjadi sasaran paham radikal berbau sara.
Pemuda merupakan sasaran utama penyebaran aksi kekerasan dan radikalisme yang patut menjadi keprihatinan kita bersama. Karena hal tersebut, terdapat beberapa hal yang patut dikedepankan dalam pencegahan radikalisme di kalangan pemuda, kecuali A. Memberikan pemahaman agama yang damai dan toleran. B. Memberikan keteladanan yang baik kepada pemuda. C. Memperkuat pendidikan kewarganegaraan mengenai 4 pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. D. Mengarahkan para pemuda pada beragam aktivitas di bidang seni, budaya maupun olahraga. Dan E. Memberi modal usaha kepada pemuda berprestasi. Dan bagi teman-teman yang ingin mengikuti bimbel untuk persiapan CPNS 2021, silakan download aplikasi Kita Lulus yang ada di Play Store. Dan untuk lebih memantapkan lagi persiapannya, silakan berlangganan paket yang kita sediakan. Saya jamin hasilnya tidak akan mengecewakan. Oke, untuk soal yang ketiga ini seperti biasa kita cari dulu inti pertanyaannya. Nah, di sini inti pertanyaannya adalah hal yang patut dikedepankan dalam pencegahan radikalisme di kalangan pemuda, kecuali berarti kita cari yang bukan hal yang patut dikedepankan dalam mencegah radikalisme di kalangan pemuda. Nah, secara umum, hal-hal yang patut dikedepankan dalam mencegah radikalisme itu antara lain dengan memperkuat pendidikan kewarganegaraan, yaitu dengan cara menanamkan pemahaman terhadap 4 pilar kebangsaan. Kemudian, dengan mengarahkan para pemuda agar aktif pada aktivitas di bidang seni, budaya, maupun juga olahraga. Kemudian juga dengan memberikan pemahaman agama yang damai dan toleran tentunya. Dan yang berikutnya adalah dengan memberikan keteladanan yang baik kepada pemuda. Itu adalah hal-hal umum yang bisa diterapkan, yang bisa dikedepankan dalam mencegah radikalisme di kalangan pemuda. Nah, dari situ berarti yang bukan hal yang patut dikedepankan dalam mencegah radikalisme adalah yang E, memberikan modal usaha kepada pemuda berprestasi. Untuk mencegah radikalisme itu tidak hanya di kalangan pemuda berprestasi saja, tetapi di kalangan semua pemuda, bukan hanya yang berprestasi. Soal berikutnya, baru-baru ini di salah satu kampus swasta di kota Jayapura terjadi pengibaran bendera bintang kejora yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Upaya mendasar yang paling efektif untuk menangkal ideologi radikalisme global adalah dengan memperkuat ketahanan nasional dalam bidang ideologi sebagai berikut, kecuali A. Mengambil tindakan preventif serta represif yang tepat dan cepat terhadap aksi-aksi radikalisme. B. Meningkatkan relevansi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. C. Mengamati indikasi telah adanya aksi-aksi radikalisme di dalam masyarakat. D. Meniadakan kondisi yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya ideologi tersebut. Dan E. Mengkaji pola pikir yang paling dalam dari ideologi radikalisme global tersebut dan membuktikan kekeliruan dan kelemahan dalil-dalil yang dianutnya. Oke, untuk soal yang keempat ini, intinya adalah radikalisme itu bisa dicegah dengan cara memperkuat ketahanan nasional dalam bidang ideologi sebagai berikut, kecuali. Nah, ada kata kecuali berarti kita cari yang bukan. Yang bukan apa? Yang bukan cara menangkal radikalisme melalui memperkuat ketahanan nasional dalam bidang ideologi. Jadi soal nomor 4 ini adalah tipe soal yang bisa kita nalar. Kita bisa menggunakan penalaran untuk mengerjakan soal nomor 4 ini. Kita lihat satu persatu opsi jawabannya. Yang A. Mengambil tindakan preventif serta represif yang tepat dan cepat terhadap aksi-aksi radikalisme. Berarti kita mengambil tindakan pencegahan. Nah, ini berarti masuk. Ini termasuk cara memperkuat ketahanan nasional dalam bidang ideologi. Kita simpan dulu yang A ini. Yang B, meningkatkan relevansi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berarti kita meningkatkan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oke, ini juga bisa. Kita simpan dulu ya opsi yang B ini. Karena B ini berarti Pancasila itu dikuatkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oke. Kemudian yang C, mengamati indikasi telah adanya aksi-aksi radikalisme di dalam masyarakat. Mengamati indikasi yang telah adanya radikalisme di dalam masyarakat. Berarti hanya mengamati ya. Nah, ini agak meragukan, tetapi oke lah kita simpan dulu. Tetapi ini saya agak
ragu dengan opsi yang C ini? Sepertinya jawabannya yang C. Karena yang C ini hanya mengamati saja. Tapi kita lihat dulu opsi yang D dan E untuk memastikan. Yang D meniadakan kondisi yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya ideologi tersebut. Berarti kita mencegah, kita menghilangkan kondisi, meniadakan kondisi yang bisa berpotensi menumbuhkan ideologi tersebut. Oke, ini bisa, ini masuk, ini lebih baik daripada yang C. Ini lebih efektif untuk mencegah radikalisme daripada yang opsi yang C. Lalu yang E, mengkaji pola pikir yang paling dalam dari ideologi radikalisme global tersebut dan membuktikan kekeliruan dan kelemahan dalil-dalil yang dianutnya. Jadi E ini kita kaji pola pikirnya itu seperti apa ideologi radikalisme itu, lalu kita buktikan kekeliruannya dan kelemahan dalil yang dianutnya. Dengan dibuktikannya itu, maka masyarakat akan tahu, oh ini loh kekeliruannya tuh di sini, paham ini pada itu radikalisme ini itu kelemahannya di sini, kesalahannya di sini, jadi jangan ditiru. Nah, ini lebih bagus, lebih bagus daripada yang opsi yang C, artinya lebih cocok lah untuk menangkal radikalisme melalui memperkuat ketahanan nasional. Kalau yang C ini itu dia hanya mengamati saja, mengamati indikasi telah adanya aksi radikalisme di dalam masyarakat. Jadi C ini jawaban yang paling lemah. Jadi jelas ya, jawabannya adalah yang C, mengamati indikasi telah adanya aksi radikalisme di dalam masyarakat. Soal yang berikutnya, sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji bersungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat. Jika MPR atau DPR tidak dapat mengadakan sidang, maka Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji bersungguh-sungguh di depan pimpinan MPR disaksikan oleh A. Menteri Dalam Negeri, B. Komisi Yudisial, C. Pimpinan Mahkamah Agung, D. Pimpinan Mahkamah Konstitusi, dan E. Pimpinan BPK. Oke teman-teman, soal yang kelima ini itu ada di dalam pasal 9 UUD 1945. Nah, itulah mengapa pada video sebelumnya saya menekankan kepada teman-teman agar teman-teman belajar UUD 1945. Pahami inti dari pasal-pasalnya, jangan hanya pasalnya saja. Karena dengan belajar UUD 1945, teman-teman otomatis akan belajar tentang dasar negara. Nah, jika teman-teman mendapat soal seperti ini, dari mana sumber belajarnya? Ya jelas, sumber belajarnya dari pasal-pasal UUD 1945. Nah, di dalam pasal 9 UUD 1945 itu disebutkan, jika MPR atau DPR tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan MPR dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung. Jadi jelas, jawabannya adalah yang C, pimpinan Mahkamah Agung. Soal yang berikutnya, radikalisme merupakan suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkir balikkan nilai-nilai yang ada secara drastis. Berikut yang bukan merupakan ciri yang bisa dikenali dari sikap dan paham radikal, yaitu A. Tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain, B. Selalu merasa benar sendiri dan menganggap orang lain salah, C. Membedakan diri dari umat beragama yang ada pada umumnya, D. Membentuk suatu kelompok tersendiri yang berlandaskan chauvinisme, dan E. Cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan. Oke, soal yang keenam, inti pertanyaannya adalah yang bukan ciri yang bisa dikenali dari sikap dan paham radikal. Jadi, yang bukan ciri dari sikap dan paham radikalisme. Kita lihat satu persatu opsi jawabannya. Yang A, tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain. Nah, ini benar. Ini termasuk dalam ciri-ciri sikap dan paham radikal. Orang-orang yang radikal itu tidak mau menghargai pendapat orang lain. Maunya pendapatnya sendirilah yang pasti benar. Lalu yang B, selalu merasa benar sendiri dan menganggap orang lain salah. Ini juga termasuk ciri dari paham radikal, yaitu selalu merasa dirinya yang paling benar, orang lain salah. Lalu yang C, membedakan diri dari umat beragama yang ada pada umumnya. Nah, ini juga benar, termasuk ciri dari radikalisme. Mereka itu selalu
membedakan, tampil beda dari umat beragama yang ada pada umumnya. Selalu tampil beda, tetapi tampil bedanya itu dalam hal yang negatif. Lalu yang D, membentuk suatu kelompok sendiri yang berlandaskan chauvinisme. Nah, ini agak meragukan ya, kita simpan dulu. Kita lihat dulu yang E, cenderung menggunakan cara kekerasan untuk mencapai tujuan. Nah, ini juga termasuk ciri radikalisme. Selalu menggunakan cara-cara yang cenderung keras. Kalau teman-teman lihat di berita televisi, orang-orang radikal itu cenderung pakai cara kasar dan keras untuk mencapai tujuan mereka. Jadi jawabannya adalah yang D, membentuk suatu kelompok tersendiri yang berlandaskan chauvinisme. Padahal chauvinisme itu adalah ajaran atau paham mengenai cinta tanah air dan bangsa, tapi yang berlebihan. Jadi tidak ada hubungannya dengan radikalisme. Soal yang berikutnya, Soekarno menerapkan sistem ekonomi terpimpin pada masa demokrasi terpimpin. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melaksanakan pembangunan nasional yang memerlukan modal dan tenaga ahli. Deklarasi ekonomi menjadi pilihan Soekarno dengan tujuan menciptakan ekonomi yang bersifat demokrasi yang bebas dari imperialisme. Pada pelaksanaannya, deklarasi ekonomi tidak mengatasi kemerosotan ekonomi, bahkan malah memberatkan rakyat. Program ini dianggap gagal karena A, kehidupan masyarakat pada umumnya masih di bawah taraf hidup. B, pendapatan per kapita masyarakat masih belum sesuai standar dunia. C, semua program pemerintah pada saat itu hanya menguntungkan golongan tertentu. D, masih ada campur tangan pihak asing yang ingin menguasai perekonomian. Dan E, tidak ada ukuran yang objektif untuk menilai suatu usaha dan hasil usaha. Oke, soal yang ketujuh ini adalah tentang deklarasi ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Dan deklarasi ekonomi ini mengalami kegagalan. Dan ini pertanyaannya adalah penyebab program ini gagal karena apa? Secara umum, penyebab kegagalan deklarasi ekonomi itu adalah yang pertama, penanganan masalah ekonomi yang tidak rasional, lebih bersifat politis dan tidak ada kontrol. Dan yang kedua adalah tidak adanya tolak ukur yang objektif dalam menilai suatu usaha atau hasil usaha seseorang. Nah, jadi jelas ya, yang ada di dalam opsi adalah yang penyebab kedua, tidak adanya tolak ukur yang objektif dalam menilai suatu usaha. Jadi jawabannya adalah yang E, tidak ada ukuran yang objektif untuk menilai suatu usaha dan hasil usaha.